Halo, saya Haliza Maharani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum di Indonesia. Terdapat 5 sistem hukum, antara lain adalah sistem common law, sistem hukum adat, sistem civil law, sistem hukum Islam, dan sistem hukum komunis atau sosialis. Sistem hukum di Indonesia antara lain ada hukum adat, hukum Islam, dan civil law. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia menurut saya dapat dilihat dari 3 hal, yaitu keadaannya, bentuknya, dan tujuannya. Berdasarkan keadaannya, sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat telah lama berlaku di Indonesia. Hukum adat terlebih dahulu ada di Nusantara apabila dibandingkan dengan sistem hukum Islam dan hukum Barat. Hukum adatlah yang tertua umurnya. Sebelum tahun 1927, keadaan hukum adat hidup dan tumbuh berkembang secara kultural di masyarakat Indonesia. Baru sejak tahun 1927 dipelajari, disosialisasikan, dan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Hindia Belanda melalui politik etis. Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di Indonesia. Setelah Islam masuk Indonesia, banyak kerajaan-kerajaan yang beralih menjadi kerajaan Islam atau kerajaan kesultanan Islam. Hukum Islam pun dilaksanakan baik secara normatif, kultural, maupun secara yuridis formal. Pelaksanaan hukum Islam secara normatif kultural berlaku dengan sendirinya, terutama berkaitan dengan ibadah ritual. Hukum Barat diperkenankan bersama dengan datangnya orang-orang Belanda untuk berdagang hingga menjajah. Kemudian dibandingkan dengan hukum adat dan hukum Islam, hukum Barat ini lebih berkembang karena diberlakukannya secara resmi oleh pemerintah. Bentuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat berbeda. Hukum adat pada dasarnya bentuknya tidak tertulis dan tumbuh berkembang serta hilang seiring dengan tumbuh berkembangnya masyarakat. Namun ada juga hukum adat yang diangkat menjadi perundang-undangan sehingga menjadi hukum tertulis. Hukum Islam ada yang tertulis dan tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum Islam yang tidak tertulis merupakan hukum Islam yang dipatuhi oleh umat Islam, seperti hukum tentang peribadatan ritual seperti dalam Al-Quran, hadis, maupun kitab-kitab fikih. Hukum Islam tertulis merupakan bagian dari hukum Islam yang telah menjadi bagian perundang-undangan seperti hukum tentang perkawinan, zakat, wakaf, penyelenggaraan haji, perbankan syariah, surat berharga syariah, dan jaminan produk halal. Hukum Barat bentuknya tertulis yang semula dalam bahasa Belanda, contohnya adalah hukum private yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ada juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan kesadaran hukum masyarakat adat bahwa hukum adat bertujuan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Hukum Islam mempunyai tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan terpeliharanya 5 hal seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kemudian tujuan dari hukum Barat adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan hukum. Tujuan hukum secara tradisional adalah untuk menjaga ketertiban umum, menjaga perdamaian, dan mencegah pergeseran masyarakat. Berdasarkan pemaparan di atas, sistem hukum di Indonesia menurut saya awal mulanya hingga saat ini dibentuk atas dasar keragaman masyarakat, sehingga terdapat 3 campuran sistem hukum yang dianut oleh Indonesia, antara lain hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam. Beruntuk sistem hukum Islam sampai saat ini perkembangannya menyesuaikan sebagaimana pemeluk agama mayoritas di Indonesia, yaitu agama Islam. Sekian, terima kasih.